Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mengawali kajian pada siang ini, Ibu-ibu Aisyah Ranting Sukaramai. Ya, walaupun sebenarnya suka menyendiri ya, nggak suka ramai. Kita awali pengajian kita dengan sebuah pertanyaan dari saya. Kira-kira pertanyaannya ya, kita ini masuk surga apa enggak? Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Kita ini kira-kira kalau mati masuk surga apa enggak? Insyaallah. Apa alasannya? Ya, pertanyaan kedua, seandainya kita mati hari ini, siap apa enggak? Siap. Nanti kira-kira jam 3 kita semua ini mati semua, siap enggak? Takut enggak pada mati? Coba bilang takut. Kenapa? Hah? Nah, inilah yang salah paham. Makanya saya ulang-ulang. Inilah pemikiran yang tertanam pada kita, pemikiran yang salah. Ya. Sangat keliru. Dan pemikiran ini sengaja syaitan tanamkan ke dalam jiwa kita agar kita berburuk sangka pada Allah. Padahal Nabi mengingatkan kita, wa iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Janganlah kalian berburuk sangka, karena berburuk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Dalam tubuh kita, setiap kita ini ada jin, satu jin yang dititip oleh iblis untuk menggoda kita. Namanya jin qarin. Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa wukila qarinuhu minasyaitan. Dalam riwayat minal jin. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan dalam dirinya ada jin qarin. Ada qarin dari bangsa jin. Ya. Masih ingat surat An-Nas mana bunyinya? Di antara ayat-ayat surah An-Nas gimana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya?
Apa artinya? Kalau tahu saya kasih hadiahnya kuat. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang membisik-bisikkan ke dalam dada manusia. Yang membisik-bisikkan ke dalam dada minal jinnati wan nas, dari kalangan bangsa jin dan manusia. Kalau manusia itu teman-teman kita, orang-orang dekat kita yang jahat. Kalau jin itu itulah jin korin yang berada dalam jiwa kita. Dia bergerak dalam tubuh kita majra dam, menurut aliran darah. Makanya kalau kita meruyah, kalau kita tekan pembuluh darah sambil baca ayat kursi, kalau ada jin, ya, biasanya jin yang datang bukan jin korin itu menjerit-jerit, betul enggak? Inilah diantaranya dibisik-bisikkan agar kita berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita berburuk sangka kepada Allah, itulah yang berlaku. Karena dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, Inna inda dzanni abdi bi, aku bagaimana menurut prasangka hambaku. Kalau kita beranggapan Allah sayang kepada kita, maka lama kali kita udah. Kalau kita beranggapan Allah sayang sama kita, maka Allah pun sayang. Kalau kita beranggapan Allah benci, maka Allah benci. Maka jangan sekali-sekali kita berburuk sangka pada Allah. Ya, ingin saya katakan bahwa kita tidak perlu takut kepada mati. Kenapa? Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap kita melakukan sesuatu, apa kita bilang? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Akan jelas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Enggak kayak makhluknya. Sayang di depan, di belakang. Jadi kalau Allah itu Maha Pengasih, berarti Allah itu kekasih. Terus kita orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 96, surat 196, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Kita ini beriman apa enggak? Beriman. Berarti sangat cinta kepada Allah. Kita sangat cinta kepada Allah. Allah sangat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kematian itu adalah bertemu dengan siapa? Dengan sang kekasih. Nah, sekarang saya tanya, kalau bertemu dengan sang kekasih senang apa? Takut? Nah, contoh ibu-ibu kan punya kekasih siapa? Suami. Ketika jumpa suami senang atau takut? Takutlah. Pasti senang. Kenapa? Karena kita sayang sama suami kita. Kecuali kalau kita nggak sayang. Ya juga orang takut jumpa suami. Kenapa? Karena dia nggak sayang. Ada juga orang takut jumpa seseorang. Kenapa? Tapi kalau kita sayang, dari jauh saja sudah senyum kita. Anda tu. Pernah nempuh bang, anak tak apa. Ya. Nah, inilah salah paham kita. Makanya saya selalu tanya, kita nggak perlu takut mati. Ya. Kita hanya takut pada musuh. Ingat ya. Seseorang hanya takut pada musuh. Allah itu bukan musuh. Allah kekasih, my darling, kata bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab apa? My love. Itu bahasa Inggris. Habibi, ya, Habibi. Ada nama orang nggak Habibi?
itu artinya kekasihku. Jadi jangan sembarangan bilang itu di Saudi. Saudi panggil Habibi, Habibi, panggil kekasihku, kekasihku. Apa arti Habibi? Kasihku. Nah, ibu. Jadi buang jauh-jauh. Mulai detik ini kita jangan lagi takut pada kematian, karena kematian itu saat kita bertemu dengan sang kekasih. Nah, sekarang saya tanya kembali, takut nggak kita pada mati? Seandainya nanti jam 3 mati, kita takut nggak? Ya iyalah. Saya takut ya. Saya takut ya, nggak mau ya. Misalnya ada malaikat maut berdiri di situ, saya balik pikiran. Enggak, saya bercanda aja. Oke, baik, katakanlah kita tetap takut. Kenapa? Saya sering pernah tanya gini. Kenapa takut mati? Jawaban di antara jawabannya adalah, dan yang paling terbanyak jawabannya adalah banyak dosa, Ustaz. Banyak dosa. Benar nggak jawabannya? Salah. Nggak mau saya benarkan. Benar nggak kita banyak dosa? Benar nggak? Salah. Mana ada banyak dosa? Kenapa banyak dosa? Kenapa banyak dosa? Kenapa kok ibu-ibu yakin banyak dosa? Kenapa? Itulah kita salah dalam memahami agama. Tidak ada banyak dosa kita. Kayak tadi juga. Kenapa takut mati? Enggak perlu takut mati. Allah itu bukan musuh. Allah itu enggak ada kita banyak dosa. Siapa bilang kita banyak dosa? Yang benar kita banyak pahala. Kenapa? Kenapa kita pasti lebih banyak pahala? Kenapa? Apa? Saya tanya dia. Kata. Apa? Ini kenapa? Iya, tapi jawabannya konten itu 2 aja. Enggak pas. Jawabannya perhatikan hadis ini. Saya jawab dengan hadis. Nanti kalau saya jawab dengan pendapat saya itu bohong. Kalau dengan hadis itu benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Ya, dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini tentang dialog hadis kursi ini. Apa itu hadis kursi, Ibu? Hadis kursi itu apa? Firman Allah, tapi teksnya dari Nabi. Apa itu hadis kursi? Firman Allah, tapi teksnya dari Nabi. Maka bunyi hadis ini begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Allah berfirman kepada malaikat pencatat amal. Raqibun atidun. Ini bukan nama ya, ini profesi. Yang menjaga, yang mencatat, yang mengawasi dan enggak pernah capek-capek. Paham profesi ya? Kayak dokter misalnya, itu bukan nama. Paham ya? Insinyur bukan nama, artinya siapapun bisa jadi dokter, siapapun bisa jadi rektor, siapapun bisa jadi guru. Nah, ya paham ya? Ini bukan nama. Kalau nama berarti hanya 2 saja. Padahal setiap kita ada raqibun atidun. Nah, paham ya? Jadi Allah berfirman kepada malaikat ini, kedua malaikat ini. Idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan. Artinya. Salam. Idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan. Jika hambaku berniat berbuat jahat. Maksudnya apa berniat membuat jahat? Jika hambaku berniat berbuat jahat, contohnya apa? Contohnya apa?
Ya itulah pokoknya niat jahat. Apa? Bunuh orang. Ida arada abdi ayya'mala sayyatan. Jika hambaku berniat berbuat jahat. Misalnya tadi nih, ini nanti pulang mau saya curi mangga. Itu niat kan? Niat baik atau niat jahat? Jahat. Mangga siapa dicuri? Tetangga. Ida arada abdi ayya'mala sayyatan. Jika hambaku berniat berbuat jahat, fala taktubuha, kata Allah, jangan kamu catat dulu. Artinya jangan catat sebagai dosa dulu. Paham ya? Jika berniat berbuat jahat, Allah perintahkan jangan dicatat dulu. Hatta ya'malaha, hingga dia mengamalkannya, mengerjakannya. Paham maksudnya? Tadi apa? Berniat apa tadi? Nyuri mangga. Itu belum dicatat. Kapan dicatat? Apabila apa ini? Petik. Keluar. Dah. Ida arada abdi ayya'mala sayyatan fala taktubuha hatta ya'malaha. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu, kata Allah kepada malaikat raqibun atid, hingga dia mengamalkannya. Fa idza amilaha, apabila mengamalkan apa tadi? Curi mangga tadi, niat jahat tadi. Fa idza amilaha faktubuha lahu bimithliha, maka catatlah satu dosa sebagaimana niat perbuatan jahat tadi. Jadi kalau curi mangga berarti satu dosa mencuri mangga. Kalau mencuri uang, satu dosa mencuri uang. Apa lagi? Korupsi. Dah. Faidah taraka min ajli, tetapi apabila niat jahat tadi enggak jadi dilakukan karena takut pada Allah. Pak tadi kan niat misalnya nyuri mangga, tapi tiba-tiba mau ngambil, astagfirullahaladzim, cepat biar nggak ketahuan. Faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Dapat satu pahala. Dari mana tadi dapat pahala? Dari niat jahat tapi tidak jadi, ternyata sudah dapat satu pahala. Kalau niat saja belum dilakukan, tidak dicatat. Dah. Wa idza arada abdi ayya'mala hasanatan, jika hambaku berniat berbuat baik. Nah, kalau tadi berniat berbuat jahat, sekarang berniat berbuat baik. Faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Kalau niat jahat, niat baik, maka ibu niat-niat saja walaupun nggak pernah melakukan. Ini saya niat mau kasih mobil tuh Pak Herman, niatnya aja walaupun mimpi ya ada tuh. Ini mau kasih makan Pak Herman, mau saya atau mau saya kasih hadiah untuk teman-teman, niat-niat aja. Wa idza arada abdi ayya'mala hasanatan faktubuha lahu hasanatan. Jika hambaku berniat berbuat baik, maka catatlah satu pahala. Fa idza amilaha, nah, tapi jika niat baik tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha lahu bi asyri ila sab'imi'ah, maka catatlah pahalanya 10 hingga 700 kali lipat. Akhirnya banyak mana? Banyak dosa atau banyak pahala? Jadi kenapa tadi bilang banyak dosa? Kenapa tadi bilang waktu saya tanya kita lebih banyak dosa atau pahala? Ibu jawab apa? Nah itulah, mana ada? Itu keliru. Sengaja seolah-olah kita beranggapan gini, berbuat dosa satu
dosa. Berbuat pahala satu pahala. Satu-satu ya kalah kita. Kita banyak buat dosa emang. Paham ya? Tapi ternyata kalkulator Allah bukan kayak gitu. Gimana kalkulator Allah tadi? Jika berbuat dosa, dosanya kan melakukan, saya bilang. Jika melakukan satu dosa, maka pahala dosanya satu. Jika melakukan satu kebaikan, pahalanya 10 hingga 700. Tapi kita selama ini salah paham, seolah-olah berbuat baik satu pahala, berbuat jahat satu dosa. Kalau itu ya mungkin kita lebih banyak dosa. Tapi kalkulator Allah, perhitungan Allah nggak seperti itu. Kenapa Allah perhitungannya menguntungkan hambanya? Agar kita masuk surga. Allah nggak ingin kita masuk neraka. Karena manusia itu ahlul jannah. Apa buktinya? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mama kita dan ayah kita, nah, di mana disuruh tinggal? Di surga. Ngapain kita di dunia ini kalau betul? Padahal kampung kita di surga. Ngapain kita di dunia? Kuliah. Kalau begitu satu saat harus pulang kampung. Maka kalau ditanya, kampungmu di mana? Jawabannya, mana ada, bilang Sigli. Kampung kita sebenarnya surga. Kita di sini hanya merantau nih. Merantau ini bukan tempat kita di dunia ini. Makanya ketika kita mati berarti kita sudah saatnya pulang kampung. Kemana? Caranya supaya sampai ke kampung, supaya ada tiket untuk masuk surga, harus lebih banyak pahala. Jadi saya ulang lagi tanyanya, kita lebih banyak pahala atau lebih banyak dosa? Pahala, gitu jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, untuk apa pahala itu? Oke, misalnya kita lebih banyak pahala. Kenapa lebih banyak pahala? Karena kebaikan itu, pahala itu dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Paling sedikit berapa? 10, paling banyak kita berapa kira-kira? Mana 700 kita? 11 saja udah lumayan. Berapa? 11 saja udah lumayan kita. 11 itu pun udah untung. 1 dibandingkan 11, dosa 1, pahala 11, masih untung. Apalagi 700 itu susah. Itu hamba yang betul-betul ikhlas. Kita ini susah. Sekali contoh. Misalnya ibu-ibu kasih uang sama teman, bantu modal dia berapa? 500.000. Udah dilipat gandakan berapa pahalanya? 10 hingga 700 kali lipat. Oke lah, katakanlah dicatat berapa misalnya dilipat gandakan? 500 kali lipat. Berarti 500 kali 500 berapa? Tapi nanti ketika dia sukses, jumpa sama ibu semse dia. Semse itu apa? Ibu terbilang, asok ke ya? Dulu aku yang bantu. Apa yang terjadi? Hilang pahala, berkurang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Kita nggak bisa standar iman kita. Makanya dapat tadi apa? Ya, 50 saja itu sudah hebat. Susah kita ikhlas. Kita sikit-sikit habis bantu orang, selfie, posting ke Facebook, mana ada dapat 700. 2 aja susah. 10 itu. Kita harus bantu orang nanti ya, udah buat posting, itu udah nggak ikhlas itu. Artinya nggak bisa kita mengharapkan dapat pahala sampai 700. Paham ya? Nah, jadi tadi saya tanya,
Untuk apa pahala itu? Untuk apa pahala itu? Tadi kan itu ya? Hah? Iya betul. Maksudnya kan tadi kan sudah saya jelaskan dengan hadis-hadisnya bahwa satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700. Sementara dosa tetap 1. Kan gitu. Itu dari hadis yang saya jelaskan. Artinya kalau kita berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan paling sedikit 10, paling banyak 700. Kalau kita berbuat jahat, dicatat dosanya 1. Berarti kan lebih banyak pahala. Nah, sekarang katakanlah kita lebih banyak pahala. Bagaimana cara Allah masukkan kita ke surga dengan pahala itu? Ini kan pahala nih. Ini apa, Bu? Ini apa? Ini pahala. Ini apa? Ini air, Bu. Kayak kacamata lu. Ini pahala, ece-ece. Ini dosa. Itu cara Allah masukkan kita ke surga. Itu ada proses namanya hisab. Apa itu hisab? Bukan hisab ini. Hisab itu perhitungan. Ada namanya mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Al-waznu yaumaidin haqq. Al-waznu yaumaidin haqq. Timbangan pada hari akhirat itu benar adanya. Al-waznu yaumaidin haqq. Waznu itu apa? Wazan, mizan. Mengapa kecil-kecil itu? Takajui. Al-waznu yaumaidin haq. Timbangan pada hari akhirat itu benar adanya. Paham ya? Faman saqulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya atau pahalanya. Kenapa berat timbangan kebaikannya? Karena itu tadi dilipat gandakan 10 hingga faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun, maka dia beruntung di akhirat. Maka dia beruntung. Al-waznu yaumaidin haq. Timbangan pada hari kiamat itu benar adanya. Ini firman Allah. Surat berapa tadi? Al-A'raf 8 dan 9. Al-waznu yaumaidin haq. Timbangan pada hari kiamat itu benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya atau pahalanya. Kenapa berat? Karena dilipat gandakan tadi berapa? 10 hingga 700. Faulaika humul muflihun, maka dia beruntung di akhirat. Dah. Wa man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat dosa. Padahal tadi sudah dilipat gandakan kebaikan 10 hingga 700, masih tetap berat faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Merekalah yang merugi dirinya sendiri. Nah, sekarang apa maksudnya beruntung dan rugi? Artinya kalau lebih berat timbangan pahalanya, dia beruntung. Kalau lebih berat timbangan dosanya, maka dia merugi. Apa maksud beruntung dan merugi? Nah, saya ulangi ya ayatnya ya. Ayat berapa tadi? Al-A'raf 8 dan 9. Al-waznu yaumaidin haq.
timbangan pada hari kiamat itu benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia beruntung di akhirat. Wa man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat dosanya. Faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Merekalah yang merugi dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan beruntung di akhirat dan merugi di akhirat? Terkait dengan banyaknya pahala dan atau banyaknya dosa. Apa maksud beruntung? Jawabannya adalah ada dalam surat Al-Qari'ah. Itu namanya tafsir ayat dengan ayat. Ayat Al-A'raf 8 dan 9 ditafsirkan oleh surat Al-Qari'ah. Bagaimana bunyinya? Mana bunyinya? Dari tadi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Terus lanjut. Nah, terus. Itu dia tadi. Itu dia ayat. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu maksud beruntung dan merugi. Apa artinya itu? Apa artinya fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah? Apa artinya? Boleh. Ya. Saya tanya sama ibu-ibu dengan sejujur-jujurnya. Kalau di akhirat hidup kita memuaskan, masuk surga atau masuk neraka? Surga. Jadi maksud beruntung dalam surat Al-A'raf 8 tadi, itu maksudnya adalah kita masuk surga. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang memuaskan, yang bahagia. Pasti masuk. Karena kalau masuk neraka, saya nggak percaya bahagia. Tidak. Terus lanjut. Terus. Adapun dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Iya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat, yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat dosa. Fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Jadi maksud tadi merugi dalam surat Al-A'raf ayat 9, maksud merugi apa? Lemah kali loadingnya. Maksud merugi tadi dalam surat Al-A'raf ayat 9 tadi maksudnya apa? Masuk ke neraka hawiyah. Masuk neraka hawiyah. Ini kayaknya belum makan siang nih. Coba ibu-ibu makan siang pakai kuah peliku, pasti cerdas itu. Saya ulang ya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, kenapa berat tadi? Karena kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan memperoleh kehidupan bahagia. Berarti masuk
Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, padahal sudah dilipat gandakan 10 hingga 700 tapi masih tetap ringan, berarti bandit ini dia. Fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Masuk neraka hawiyah. Cuman neraka hawiyah ini Ibu enggak kekal. Setelah selesai hukumannya, dia akhirnya dikembalikan, dimasukkan ke surga. Tapi mau transit dulu di neraka. Nah, yang kekal hanya neraka jahanam. Ingat ya, neraka jahanam itu kalau udah masuk neraka jahanam kita nggak keluar lagi. Kalau neraka neraka hawiyah itu masih bisa keluar apabila selesai hukuman, sama kayak penjara dunia. Yang namanya kekal apa hukumannya? Seumur hidup kan itu. Kalau vonisnya seumur hidup berarti nggak keluar. Apanya? Oh boleh. Enggak. Neraka begini. Mungkin Ibu salah dengar. Kalau neraka hawiyah itu tidak kekal. Kan tadi dimasukkan ke neraka hawiyah kenapa? Lebih banyak Setelah hangus dosanya kan tinggal pahala. Berarti kan sudah lebih berat pahala. Maka kembali lagi dia fahuwa fi 'aisyati radiyah, dimasukkan ke neraka agar tadi kan dimasukkan ke neraka karena timbangan dosanya lebih berat. Untuk mengurangi dosanya maka dibakar dulu, kira-kira gitulah. Tapi neraka hawiyah. Nah, kalau neraka jahanam itu baru kekal. Cuman pertanyaannya siapa yang masuk neraka jahanam? Masuk neraka jahanam bukan karena dia lebih banyak dosa. Ya, neraka jahanam itu hanya penghuninya 3 golongan. Ya, neraka jahanam itu penghuninya hanya 3 golongan. Yang pertama kafir. Artinya siapapun yang tidak beragama Islam. Paham ya? Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalahu minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Jadi pertama penghuni neraka jahanam siapa? Kafir. Apa maksud kafir di sini? Orang yang tidak beragama Islam. Sebagaimana kata Nabi sendiri, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwaku ada di tangan Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma yamutu lam yu'min billati ursiltu bihi illa min ahlina. Tidaklah seorang pun yang mendengar aku diutus, apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian mereka mati tidak beriman kepada yang aku bawa, artinya tidak masuk Islam, maka menjadi penghuni neraka. Ayatnya apa? Siapa bisa hafal? Kalau saya pancing pasti bisa. Surat. Iya, maksudnya ayatnya apa? Surat apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Surat berapa? Al-Bainah. Kan jelas ayat itu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir di sini? Siapapun yang tidak beragama Islam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan ahlu kitab. Maksudnya ahlu kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi orang kafir itu bukan hanya Hindu, Buddha, tapi juga orang Yahudi dan orang Nasrani yang tidak mau masuk Islam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikinya, dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, tempatnya neraka jahanam, khalidina fiha, kekal. Jadi saya ulangi lagi tadi bahwa penghuni neraka jahanam itu 3 golongan. Yang pertama
Kafir. Apa maksud kafir di sini? Jadi bukan orang yang meninggalkan salat. Itu namanya kafir amali, bukan kafir amali. Ini kafir i'tiqadi. Betul-betul orang yang tidak beragama. Itu kelompok pertama. Paham ya? Yang kedua orang munafik. Tapi munafik di sini adalah yang pura-pura masuk Islam, bukan punya sifat-sifat munafik, bukan itu. Bukan karena dia berbohong, dusta, bukan karena dia berjanji tidak menepati, bukan dipercaya khianat, bukan ini. Bukan munafik ini. Ini namanya munafik amali, bukan munafik amali tapi munafik i'tiqadi. Artinya orang yang pura-pura masuk Islam. Tujuannya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Contoh di zaman Nabi siapa namanya? Ada di zaman Nabi munafik. Diberitahu oleh Allah dia tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekarang banyak itu orang ngaku-ngaku Islam, masuk Islam, menikah sama muslimah. Nanti terakhir dimasukkannya istrinya ke agama Kristen. Rupanya dia pura-pura Islam. Banyak kejadian itu. Banyak kali kasusnya. Ini perempuan ini karena sudah hamil, sudah malu, dia akhirnya pindah agama. Nah, ini orang seperti ini. Dalilnya apa? Allah berfirman, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah. Nah, neraka paling bawah itulah namanya neraka Jahannam. Jadi saya ulangi, penduduk neraka Jahannam pertama orang kafir, yang kedua orang munafik. Orang munafik di sini maksudnya apa? Orang yang pura-pura masuk Islam padahal dia kafir. Ini lebih berbahaya dari orang kafir. Munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus, cuma dia munafik dia. Pura-pura. Agama aslinya dia masih menyembah berhala, tapi pura-pura masuk Islam karena dia lihatnya Islam sudah besar, supaya dia tidak tersisih, dia ngaku masuk Islam padahal diam-diam dia masih kafir, masih menyembah berhala. Dia pura-pura. Dah. Jadi pertama tadi orang kafir, yang kedua, yang ketiga orang musyrik. Itu walaupun dia orang Islam. Walaupun dia orang Islam. Orang Islam suka pergi ke dukun, suka pakai jimat, suka percaya yang enggak, yang merusak akidah, itu juga akan kekal. Apa dalilnya? Al-Maidah ayat 2. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, walaupun dia orang Islam, tapi menyekutukan Allah dia. Di samping menyembah Allah, dia menyembah jin, menyembah nenek moyang macam-macam, percaya pakai jimat, pergi ke dukun dan sebagainya, mempelajari ilmu sihir, mengguna-gunai orang. Pokoknya dia berteman dengan setan, mati dia tidak bertobat, maka kekal dalam neraka Jahannam. Dalilnya apa? Surah Al-Maidah ayat 2. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, artinya mati dalam keadaan menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Kalau Allah haramkan ke surga, masih bisa masuk enggak ke surga? Enggak. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa malid zalimina min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun. Walaupun dia rajin salat, walaupun rajin puasa, walaupun dia suka berinfak, tapi kalau mati dalam kesyirikan sia-sia. Apa dalilnya? Al-An'am 88. Apa dalilnya? Al-An'am 88. Bagaimana bunyinya? Walau asyraku, seandainya mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah, la habita anhum makanu ya'malun, maka Allah menghapuskan seluruh amalannya. Padahal amalannya tadi banyak ya, rajin puasa,
rajin salat, rajin bersedekah, tapi mati dalam keadaan menyekutukan Allah, Allah hapus. Nah ini. Sementara yang tadi bukan karena dia musyrik, bukan karena dia kafir, bukan karena dia munafik, dia masuk neraka hanya gara-gara lebih banyak dosa. Masuk ke neraka apa tadi? Hawiyah, tidak kekal. Paham ya? Tidak kekal. Yang kekal kalau dia masuk ke neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu 3 golongan, siapa aja tadi? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ya. Kembali ke pertanyaan di awal tadi. Pertanyaan pertama saya ajukan tadi apa di awal tadi? Hah? Apa pertanyaan yang pun tak pun? Apa saya tanya pertama tadi? Enggak, saya tanya tadi apa udah makan belum? Enggak. Yang saya tanya, apakah kita masuk surga atau tidak? Kan itu pertanyaan pertama. Maka setelah saya jelaskan jawabannya, insya Allah pasti masuk surga. Karena kita pasti lebih banyak pahala. Asalkan kita bisa menghindari diri dari kesyirikan. Asalkan bisa kita jaga satu hal itu, insya Allah kita masuk surga. Kenapa? Tentu kita pasti lebih banyak amal. Karena amalan itu, kebaikan itu dilipat gandakan bi asri amsaliha ila sab'i mi'ah dha'fin. Dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Ketika dilipat gandakan, nanti pada hari yaumul hisab ada namanya mizan, timbangan amal. Karena dilipatkan pahala tadi 10 hingga 700 kali lipat, otomatis kita lebih banyak, lebih berat pahala. Fahuwa fi 'aisyati radiyah, maka kita akan masuk surga. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Asalkan bisa kita jaga dari kesyirikan. Tapi kalau sikit-sikit kayak anak muda sekarang kan gitu, cinta ditolak dukun bertindak, ini enggak ada tuh. Sikit-sikit percaya yang enggak, percaya khurafat, percaya takhayul, itu enggak ada. Maka harus segera bertobat. Enggak boleh, itulah itu syirik. Kenapa pergi ke dukun itu syirik? Karena dukun itu dia minta bantuan setan. Coba perhatikan ini kata Nabi ya. Ini kata Nabi ya. Bukan saya bilang, bukan Herman bilang. Kalau Herman bilang boleh enggak percaya. Ini yang bilang Nabi. Kata Nabi, man ata arrafan au kahinan. Barang siapa yang pergi ke tukang araf atau kahin. Araf kahin ini adalah dukun. Paham ya? Yang namanya dukun memang kayak gitu. Dia baca Al-Quran supaya kita tertipu. Jangan tertipu walaupun dia baca ayat Al-Quran. Karena kata Mu'az bin Jabal, siapa Mu'az bin Jabal? Sahabat Nabi. Kata Mu'az bin Jabal, hati-hati dengan setan yang mempergunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menipu manusia. Coba dengar aja hadis ini dulu, jangan dipotong dulu. Kata Nabi, man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang pergi ke dukun, fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu pada dukun tersebut. Fasaddaqahu bima yaqulu, membenarkan apa katanya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh telah dianggap kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalahu salatan arba'ina yauman, barang siapa yang pergi ke dukun menanyakan sesuatu pada dukun tersebut, tidak diterima salat kita 40 hari. Cuman masalahnya apa pengertian dukun? Ini kadang-kadang kita sikit-sikit dukun. Ada orang pandai membantu melahirkan, kita bilang dukun beranak. Ada yang pandai mengurut, kita bilang dukun patah. Kita kadang-kadang kabur pengertian dukun. Coba perhatikan, saya jelaskan apa itu dukun.
Dengar baik-baik. Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan dalam pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan, dan untuk mencelakai orang lain. Saya ulangi. Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan dalam pengobatan, mencari barang yang hilang, meramal nasib dan masa depan, dan mencelakai orang lain. Kata kuncinya apa? Apa kata kuncinya? Meminta bantuan setan. Jadi kalau ada orang buka praktek pengobatan, dia nggak minta bantuan setan, dia hanya paham khasiat tumbuh-tumbuhan, itu bukan dukun. Paham ya? Ada orang dia tahu dia khasiat daun kates, daun samiloto, lantas berobat orang sama dia campur, dia buat ramuan obat-obat itu bukan dukun. Kenapa? Dia tidak minta bantuan setan. Tapi kalau dia bilang ambil darah ayam putih dibaca nanti pada malam Jumat, itu udah pasti dia itu sudah berhubungan dengan setan. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Kenapa nak sakit perut Mbah? Oh minum daun ini. Itu bukan dukun. Tapi kalau dibilang oh ini harus dirajah dulu, ini pakai ayam putih ini segala macam-macam dah. Ya, atau meramal nasib. Ya, misalnya kan, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Kira-kira saya terpilih enggak jadi anggota dewan? Lantas dukun ini bilang, misalnya orang ini bilang, kamu tamatan apa? Tamatan S3. Kamu di kampung kamu pemilihan mana? Pemilihan di kampung saya. Kamu disukai enggak oleh masyarakat? Disukai, saya pernah jadi khatib, jadi imam. Oh insya Allah kamu terpilih. Itu bukan dukun. Dia hanya membaca, menghitung pengaruh signifikannya. Tapi kalau dia bilang, Mbah saya terpilih enggak jadi anggota dewan. Kamu dapil mana? Dapil Ule Karing. Kamu tinggal di mana? Blower. Tamatan apa? Enggak tamat, cuman persamaan Kamu dikenal enggak? Oh, kamu terpilih, tapi harus bayar mahal 5 juta. Ini sudah dia main, sudah berhubungan dengan setan. Bayar mahal dulu 5 juta. Demikian juga ada barang hilang. Mbah, Honda saya hilang. Oh, bentar di Terawang pakai air. Oh, ini Honda kamu sudah disigli ini. Pada mana anda? Oh, tapi kalau misalnya dicari, oh bentar ya, hubungi pakai Facebook maksudnya. Pakai ini, dihubungi polisi teman-teman. Itu bukan dukun. Demikian juga mencelakai orang lain, diam-diam dimasukkan sianida misalnya. Minum mati dia, itu bukan dukun. Tapi kalau diguna-gunai, dikirim jin masuk ke ginjal, diobok-obok ginjal sehingga jalannya pincang dia gini. Berobat ke dokter, enggak ada penyakit katanya. Karena begitu berobat jinnya pindah sebentar. Paham ya? Jadi kata kuncinya tadi apa? Meminta bantuan setan. Jadi kalau ada orang ngurut hanya karena dia betul-betul pandai, bukan dukun patah namanya. Cuman anehnya dia buat sendiri ya, di depan rumahnya dukun patah. Dukun beranak. Itu dia. Itu walaupun dia Islam, walaupun dia rajin salat, tapi kalau percaya dengan hal-hal seperti itu, suka pergi ke dukun dan betul-betul dukun dia minta itu, dia harus segera bertobat. Kalau enggak nanti matinya sia-sia. Hapus seluruh amalannya. Apa dalilnya tadi? Surat Al-An'am 88. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, lahabita anhum makanu ya'malun, maka Allah menghapuskan seluruh amalannya. Ini hati-hati. Juga jangan pakai jimat. Kayak jimat ya. Apa itu jimat? Ya.
Jimat itu adalah, coba perhatikan ya. Jimat adalah benda-benda atau bacaan-bacaan atau ritual atau upacara tertentu yang diyakini bisa menolak bahaya dan memberikan keselamatan. Itu jimat. Contoh benda-benda apa? Dililit di leher katanya menolak penyakit. Pinggang. Kalau bacaan-bacaan apa? Bacaan tertentu ditempel di toko supaya laris dagangan. Kalau upacara apa? Kayak pesijuk. Kalau pesijuk ini selamat nih Honda nih. Kalau enggak pesijuk tabrak. Pakai benda. Ini kalau pakai ini selamat. Kalau enggak pakai celaka. Kata Nabi, man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang mempergunakan jimat faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Innama ruqa, sesungguhnya mantra, watamaim, jimat-jimat, watiwalah, syirkun, semuanya syirik. Bahkan Nabi menyuruh potong tadi. Kalau ada jimat yang dikaikat, disuruh potong. Kata Nabi, la tabqayana fi raqabatin ba'irin qiladatun min watarin illa quti'at. Jadi kata Nabi pada seorang sahabat, jangan kamu sisakan satu pun jimat yang dikalungkan di leher unta, melainkan kamu potong. Jadi kalau ibu-ibu lihat ada teman ikat-ikat benda-benda tertentu untuk menghilangkan penyakit, maka Nabi suruh potong. Habis kita potong, tangan pula kita yang potong dia. Nah, kalau ingin masuk surga seperti itu, oke, nanti amalan bisa dilipat gandakan 10 hingga 700. Tapi kalau mati dalam kesyirikan itu binasa gitu. Maka jauhi semua itu. Makanya kenapa di Muhammadiyah terkenal dengan dakwah memberantas TBC. Apa itu TBC? Teruk, batuk, senak. TBC, teruk, batuk, senak. T itu apa? Takhayul. Apa itu takhayul? Khayalan. Khayalan itu kan nggak ada, tapi diyakini seolah itu ada. Khayalan. Nggak ada sebenarnya itu, tapi diyakini. Contoh misalnya ya, nanti kalau lewat ular ketika jalan, ini celaka nih. Itu bahaya. Itu keyakinan seperti itu termasuk tatayur. Kata Nabi apa? At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Tiarah itu maksudnya menganggap sial. Jadi kalau lewat ular dianggap sial, itu syirik. Itu bagian dari khayalan, sebenarnya enggak ada itu. TB bid'ah. Jadi apapun amalan yang tidak dicontohkan dalam masalah agama maksudnya ya, yang enggak ada dicontoh oleh Nabi kita buat-buat, itu bid'ah. Kalau DC khurafat. Khurafat itu dongeng. Jadi semuanya sebenarnya itu ya warisan nenek moyang terdahulu yang suka berdongeng-dongeng ya. Namanya juga nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Nenek moyangku. Nenek moyang kita kan ada dulu kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya. Itu agamanya apa Majapahit? Itu masuk ke Aceh dulu, maka di Aceh ada nama-nama Indrapuri, ada Putroneng. Itu masih tertinggal kayak ini contohnya. Ibu punya kebun enggak? Katakanlah punya. Ibu bersihin sebersih-bersihnya, satu rumput nggak ada. Sebulan kemudian tumbuh lagi. Begitu juga keyakinan itu nggak akan hilang sampai hari kiamat. Tetap muncul dia. Kenapa? Setan masih berkeliaran menyesatkan manusia. Maka nggak bisa diberantas itu. Tetap ada orang yang membelanya. Alasan adat lah, segala macam lah. Pokoknya tetap tumbuh dia. Tapi kalau ingin masuk surga tadi, kalau masalah amalan insya Allah, kenapa tadi? Allah
apa tadi? Melipat gandakan pahala hingga 10 hingga 700 kali lipat. Asalkan kita bisa menjaga diri dari jangan mati dalam kesyirikan. Karena kita orang Islam, kita kafir nggak mungkin. Karena kita orang Islam kan? Kafir nggak mungkin. Kenapa? Kita orang Islam. Munafik i'tiqadi, pura-pura Islam juga enggak kita. Kita yang paling kita takutkan apa tadi? Syirikan. Tuh. Nah, jauh. Boleh. Ah. 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 Ya begini. Misalnya ini kan, ini cincin ini black jet. Itu waktu saya masukkan ke betadine, itu putih bersih airnya. Atau kayak magnet misalnya kan, taruh paku. Kalau itu murni hanya gejala alam nggak apa-apa. Misalnya ada gejala alam yang bisa dia memancing darah untuk lebih lancar. Nggak ada unsur setan di situ, itu nggak apa-apa. Tidak ada unsur gaib di situ, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada unsur gaib, itu sudah syirik. Kenapa? Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Tapi kalau murni tadi memang apa namanya? Memang secara fisika seperti itu. Contohnya apa? Seperti magnet bisa lengket paku. Jangan kita bilang sihir, kencang kali sihirnya ya, paku bisa jalan itu. Kita taruh magnet di bawah. Kita taruh kertas, taruh paku. Kuat kali sihirnya, benda bisa bergerak. Nah, jadi nggak apa-apa kalau memang murni itu tidak ada jin, setan ikut campur pihak ketiga, nggak apa-apa. Kalau memang, tapi kadang-kadang itu kan hanya ini ya. Istilahnya itu hanya apa, ada istilahnya itu hanya apa istilah, hanya apa tuh yang mendorong jiwa, apa namanya lah, sugesti. Contoh gini ya, kita minum air putih ya, lantas timbul sugesti sama kita, ini saya kalau minum air putih ini sehat saya, kita minum, perasaan kita sehat. Padahal sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa, cuman perasaan saja. Itu sugesti dan itu sangat membantu orang untuk sembuh. Orang kalau merasa sembuh dia. Kenapa? Timbul semangat. Walaupun sebenarnya nggak berubah. Contoh gini misalnya, contoh sugesti begini. Coba bilang pada diri kita, hari ini cerah sekali, sehingga perasaan happy. Coba bilang, hari ini cerah sekali. Perasaan, coba lihat, betul-betul nampak cerah. Betul gak? Kemudian coba balik, hari ini suram kali kayak neraka. Coba bilang. Dengan serta-merta seolah betul berubah jadi panas. Padahal nggak berubah, itu aja yang berubah perasaan kita. Itu namanya sugesti. Minum obat begitu juga, yakin aja ini sembuh. Walaupun sugesti. Nah demikian juga itu mani-mani itu kadang-kadang hanya sugesti. Karena dibilang ini bisa melancarkan darah, perasaan kita lancar, darah kita, padahal itu juga. Paham ya? Apalagi motifnya dagang. Dagang. Oh taruh magnet, katanya apa? Melancarkan darah. Begitu pakai ditanya gimana? Oh ya lancar darah, padahal nggak ada, perasaan kita aja. Itu namanya sugesti. Dan itulah begini yang saya bilang tadi, kalau tidak ada ikut campur tangan jin dan setan, nggak apa-apa, tidak bermasalah dari sisi akidah. Bisa jadi mungkin bisa melancarkan darah, cuman kadang-kadang sebagainya itu sugesti yang saya katakan tadi. Contoh ya sugesti ya, yang paling nyata itu yang dilakukan oleh Profesor Zakiyah Derajat. Ibu pernah dengar? Profesor Dr. Zakiyah Derajat. Dia ahli psikologi dia.
Jadi ada temannya sakit, parah kali sakitnya. Begitu datang orang menjenguk, itu omongannya sudah ke akhirat semua. Maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, saya mau berangkat, udah capek berobat nggak sembuh-sembuh. Itu kan bahasa akhirat itu. Datang menjenguk juga anak kawan dia, Profesor Zakia Derajat. Ini kisah nyata. Tanya, kenapa Bapak? Aduh Bu, nah ngomongnya akhirat juga.